Shalom semuanya, adik-adik. Apa kabarnya lo, Susyasya? Baik dong, lo gimana? Aku juga baik, lihat dong aku punya rambut baru. Widih, baru Lihat gunting ya dong, saya. Iya dong. Oke, kita mau mendengar firman Tuhan hari ini dan kita mau memuji muliakan nama Tuhan ya. Yuk. Bareng Lasu Syasya dan juga Lasu Jessica. Yuk semuanya yang ada di rumah, kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Semuanya pakai gerakan ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala harun yang dijangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi ya, kita nyanyi ini lagi dari awal. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang dijangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Oke, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau persiapkan hati kami agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah, kita barusan tadi udah memuji Tuhan. Sekarang sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita nyanyiin lagu ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengatakan.
Yuk adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memahami dan melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Dengan tema, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa reaksi kalian kalau teman adik mengganggu? Biasanya sih ya kita langsung bereaksi membalas dengan apa yang dilakukannya kepada kita. Tetapi itu bukan sikap yang baik. Ya, karena tema kita tadi, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yuk kita dengarkan cerita di dalam firman Tuhan ini. Pada suatu hari, Daud terus menyembunyikan diri menghindari Raja Saul yang terus-menerus mengejar-ngejar dia. Dia dikejar bukan karena Daud jahat loh. Dia dikejar bukan karena Daud mengkhianati raja, bukan. Daud dicari mau ditangkap dan mau dibunuh bukan karena Daud ini telah melakukan kriminalitas, tidak. Tetapi Daud ini dia terus menjadi korban kejaran Raja Saul karena Saul dengki, iri, sebab cerita-cerita sebelumnya ya Daud diurapi, kemudian Daud dipuji-puji oleh rakyat atas kemenangan yang diraihnya melawan musuh. Nah, sikap dari Saul ini yang terus mengejar-ngejar Daud tetap menghindar dan menyembunyikan diri. Sehingga dia berada di sebuah padang gurun, En-Gedi namanya. Wah, dia masuk ke dalam sebuah gua. Pikir Daud dan orang-orang yang mengikuti dia, wah kita pasti aman dari kejaran Raja Saul dan orang-orangnya. Ternyata ketahuanlah ada orang yang tahu kalau Daud ini sekarang ada di padang gurun En-Gedi. Ketika Raja Saul mendengar hal demikian, dia langsung mempersiapkan orang-orangnya. Bayangkan dia kumpulkan orang-orang Israel sebanyak 3.000 orang. Wow, banyak banget ya. Dia katakan, ayo kita pergi mengejar, menangkap Daud itu. Ketika mereka terus berjalan sampai di padang gurun En-Gedi itu, Raja Saul ini melihat ada gua. Saya mau istirahat sebentar, ya. Dia masuk ke dalam dan pengawal-pengawalnya ada di pintu masuk ke dalam gua itu untuk menjaga ya keamanan raja. Dia sedang istirahat. Ternyata di belakangnya itu, di belakang tempat dia istirahat itu ada orang-orang Daud dan Daud juga di situ. Wah, orang-orang Daud bilang begini, inilah harinya Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lakukanlah apa yang kau pandang baik kepadanya. Kemudian Daud memotong punca jubah daripada Saul ini. Ya, waktu dia potong itu, tahu nggak?
Wah, jantungnya debar-debar. Tak, 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 tak. Jantungnya tidak tenang. Terus berdetak kencang, ya, berdetak kencang. Lalu dia katakan, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia sampaikan kepada orang-orangnya yang mengikuti dia. Kemudian dia katakan kepada orang-orang itu tadi, jangan lakukan serangan, jangan membunuh dia, ya. Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku menjamah Raja Saul. Tenang hatinya. Setelah itu Raja Saul bangun, lalu keluar dari gua itu. Dia keluar. Daud bangun juga. Dia bangun juga. Daud sampai di pintu gua itu. Ya, sekitar beberapa meter Raja Saul di depannya. Kemudian Daud berteriak, dia katakan, "Tuanku Raja!" Pada waktu dia berteriak demikian, Raja Saul menoleh ke belakang. Dia lihat di belakangnya. Lalu Daud berlutut dan menyembah. Wow, dia berlutut dan menyembah. Kemudian dia sampaikan kepada Raja Saul, "Tuanku Raja, sesungguhnya hari ini Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Di dalam gua ini. Tetapi aku tidak mau melakukan yang jahat kepadamu. Meskipun engkau mengejar-ngejar aku, engkau membuat hidupku tidak tenang. Tapi aku tidak mau melakukan yang jahat kepadamu." Coba lihat, ini buktinya. Ya, diambilnya potongan punca jubah daripada Raja Saul tadi. Ini, lihat buktinya. Wah, kaget Raja Saul ini. Tersadar dia. Ternyata ketika dia masuk di dalam gua itu, sesungguhnya nyawanya terancam. Tetapi orang yang dikejarnya itu tidak melakukan seperti apa yang mau dilakukan kepada Daud. Lah setelah itu akhirnya Raja Saul menyadari dan dia menangis. Dia katakan kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku. Sebab engkau telah melakukan yang baik padaku. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Walaupun Tuhan sudah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh baik sekali. Meskipun sesungguhnya aku jahat kepadamu." Kemudian dia lanjutkan lagi, dia katakan, "Kiranya Tuhan membalaskan kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku hari ini." Itu pernyataan dari Raja Saul. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah contoh yang nyata bagi kita ya. Dia dijahatin orang, tetapi justru dia membalas dengan kebaikan. Ada kesempatan untuk membalas, tetapi dia tidak melakukannya. Dia katakan, "Kiranya Tuhan menjauhkan kepadaku melakukan hal yang demikian." Maksudnya melakukan yang jahat. Ya, dia tidak mau mengikuti yang jahat. Walaupun tadi ada orang-orangnya katakan inilah kesempatan, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia menghargai orang lain. Dia menghargai nyawa orang. Meskipun orang itu tidak menghargai nyawanya. Ya. Dan kemudian dia tetap menunjukkan yang baik.
dia terus melakukan yang baik kepada orang-orang yang menjahati dia. Dan apa yang terjadi? Akhirnya orang yang jahat tadi sadar akan kesalahannya. Buktinya Raja Saul katakan begini, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Sesungguhnya engkau adalah raja orang Israel dan kerajaanmu akan kokoh di tanganmu, kata Saul. Setelah selesai pertemuan itu, akhirnya hubungan mereka kembali normal, aman. Ya. Dan Saul pergi ke tempatnya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pelajaran penting dari firman Tuhan ini? Bahwa yang pertama, ketika orang menjahati kita, kita harus tetap menunjukkan sikap yang baik, ya, membalas yang baik kepada mereka. Kemudian menghargai para pemimpin kita. Kita harus tetap takut kepada Tuhan. Kita harus terus melakukan yang baik meskipun yang jahat mereka lakukan bagi kita sampai mereka bertobat. Dan inilah ciri khas anak-anak Tuhan, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ayat hafalan untuk kita pada pagi hari ini terdapat dari Matius pasal 4 ayat 44. Demikian bunyinya. Kita hafal ya, kan gampang nih. Dan kita praktekkan nih ya. Demikian bunyinya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, membalas kejahatan dengan kebaikan adalah ciri khas anak-anak Tuhan. Yes, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap memiliki apa yang Tuhan mau dalam hidup kami di dalam dunia ini. Ketika ada orang yang menjahati kami harus tetap membalasnya dengan kebaikan-kebaikan sampai mereka bertobat. Terima kasih Bapa di surga, tolonglah kami agar kami sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, gimana? Bagus kan firman Tuhannya? Bagus dong. Bagus ya, Rasul. Nah, oke, sekarang kita mau lanjut ya. Lagu selanjutnya kita mau tutup ibadah kita, tapi sebelum itu kita nyanyi dulu Buah Roh. Oke, pakai gerakan ya. Semuanya bangkit berdiri ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan.
kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa Bapa kami. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Goodbye. Bye-bye, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.